Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ini Murtafiah, mahasiswa semester 5, Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama materi barisan dan deret. Nah, langsung saja. Barisan dan deret itu ada dua. Yang pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu barisan dan deret aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah baris yang setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Nah, dari sini, dari definisi barisan aritmatika, kita ketahui bahwa baris yang setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan, di mana suatu bilangan tersebut yaitu beda. Nah, barisan aritmatika ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk umum, yang kedua suku tengah, dan yang ketiga sisipan. Untuk bentuk umum sendiri, bentuknya seperti ini. U1, U2, U3, sampai UN, di mana U1 itu menandakan suku pertama atau A, dan suku U2 itu menandakan suku kedua, di mana suku kedua ini diperoleh dari suku pertama ditambahkan dengan suatu bilangan, ditambahkan atau dikurangi dengan suatu bilangan, yaitu B. Nah, nanti akan membentuk rumus di mana U1 ini A, U2 ini A plus B, U3 A plus 2B, dan seterusnya. Nah, untuk mencari UN itu sendiri, kita punya rumus di sini, yaitu U1 plus N-1 sama dikali B, di mana U1 itu A ditambah dalam kurung N-1, N-nya ini, dan dikali B. Selanjutnya langsung kita ke contoh, karena kalau belajar matematika tanpa contoh nanti bingung ya. Nah, di sini kita punya barisan aritmatika 3, 6, 9, 12 sampai UN. Nah, dari barisan aritmatika tersebut kita tahu bahwa A itu 3, bedanya yaitu U2 bisa dikurangi dengan U1 atau U3 dikurangi U2, terserah, itu sama saja, nanti akan menghasilkan beda sama dengan 3. Dan di sini yang ditanyakan yaitu U25 atau suku yang ke-25. Nah, sesuai dengan rumus yang udah dibahas tadi barusan, nah UN sama dengan U1 plus dalam kurung N-1 sama dikali B, di mana U25 sama dengan 3 ditambah 25 dikurangi 1 yaitu 24, dan dikali 3. Nah, sesuai dengan urutan operasi, kita harus mendahulukan yang perkalian dahulu. Nah, jadi ini dikali dahulu, jadi 72, kemudian baru ditambah 3, dan hasilnya 75. Jadi U25 sama dengan 75. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya yaitu suku tengah. Apabila terdapat barisan aritmatika yang memiliki banyak suku N ganjil, jadi misal sukunya ada 11 sampai U11, itu kan ganjil. Nah, jadi suku tengahnya itu ada di 6 kan. Suku pertama A dan suku terakhir UN, maka suku tengah kita simbolkan dengan UT dari barisan tersebut ialah sebagai berikut. Nah, kita peroleh ini
UT-nya sama dengan 1/2 dalam kurung A plus UN. Kenapa kok 1/2? Ya karena tengah, jadi kita bagi 2 ya, tengah-tengahnya, dengan T sama dengan 1/2 dalam kurung N plus 1. Langsung kita ke contoh. Diketahui barisan aritmatika yaitu 3, 7, 11, 15, titik-titik sampai 203. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya tuh. UT-nya yaitu sama dengan 1/2 dalam kurung A plus UN. 1/2 dalam kurung A-nya itu diketahui 3 dan UN-nya 203. Kita jumlah terlebih dahulu, kita tambahkan 3 plus 203 karena ini dalam kurung ya. Jadi harus dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu diperoleh 206. Nah, 206 ini kita kalikan dengan 1/2, yaitu hasilnya 103. Jadi kita peroleh suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah 103. Selanjutnya yaitu sisipan. Nah, apabila di antara dua suku barisan aritmatika disisipkan K buah suku, sehingga akan membentuk barisan aritmatika baru, maka K buah suku akan berubah. Beda dari barisan aritmatika ini sesudah disisipkan K buah suku ialah sebagai berikut. Nah, untuk mencari beda setelah disisipkan itu seperti ini. B tanpa aksen itu menandakan dia beda sebelum disisipkan K buah suku tersebut. Nah, kemudian dibagi K plus 1. Selanjutnya, banyak suku dari barisan aritmatika yang disisipkan K buah suku itu tadi akan mengalami perubahan juga. Nah, untuk mencari banyaknya suku setelah disisipkan K buah suku itu tadi, caranya yaitu N ini banyak suku sebelum disisipkan ya. Kalau N aksen itu banyak suku sesudah disisipkan. Nah, untuk mencari N aksen yaitu N plus dalam kurun N-1 dikali K. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Diketahui barisan aritmatika yaitu 2, 10, 18, 26. Di setiap dua suku berurutan barisan tersebut disisipkan 3 buah bilangan, sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Tentukan beda dan banyaknya suku barisan aritmatika baru tersebut, kemudian tuliskan suku-sukunya. Nah, pertama kita suruh tentukan beda nih. Nah, kan yang diketahui tadi K-nya tuh 3. Nih ya, disisipkan 3 buah bilangan. Ini kan K-nya. Kemudian beda barisan aritmatika awal. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Banyak suku barisan aritmatika awal, tadi kan 4. Setelah itu kita cari bedanya, B aksen. Rumusnya beda sebelum disisipkan yaitu 8 per K plus 1. K-nya tadi 3 plus 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi di sini kita peroleh beda setelah disisipkan K buah suku tadi itu yaitu 2. Setelah itu kita cari banyaknya suku barisan aritmatika baru, di mana rumusnya tadi yaitu N aksen sama dengan N plus dalam kurung N-1 dikali K. N-nya tadi kan 4, ditambah dalam kurung N-1. 4 min 1 yaitu 3 kali K-nya 3, berarti 9. 4 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, berarti di sini suku-suku barisan aritmatika yang baru yaitu 2, berarti 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti benar. Nah, di mana bedanya itu 2.
4 dikurangi 2 sama dengan 2, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, dari sini berarti terbukti ya, benar. Nah, setelah itu kita lanjut ke deret aritmatika. Apa sih bedanya deret sama barisan? Kan ya. Deret aritmatika itu suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika, di mana deret aritmatika ini kita simbolkan dengan SN. Penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku ke N barisan aritmatika tersebut kita bisa hitung sebagai berikut. U1 plus U2 sampai UN. Nah, jadi bedanya cuma kalau di barisan aritmatika itu koma, kalau di deret itu plus karena ditambah. Nah, sehingga kita akan peroleh rumus seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Ini jika yang diketahui UN-nya. Nah, tapi jika yang diketahui bedanya, kita bisa menggunakan rumus ini. 2A N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh. Diketahui suatu deret aritmatika yaitu 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus sampai UN. Tentukan jumlah suku ke-10. Tentukan jumlah suku ke-10, berarti UN-nya U10 ya. Nah, dari sini kita ketahui dimana tadi A-nya itu 3. A-nya 3 ya. Terus bedanya 7 dikurangi 3, 4. Bedanya 4 dan N-nya 10. Tadi kan suku ke-10 ya, N-nya 10. Nah, karena yang di sini yang diketahui adalah beda, kita menggunakan rumus yang ada bedanya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, S10 sama dengan 10 per 2. Kita tinggal masukkan angka-angka yang tadi sudah diketahui, sehingga kita dapat 210. Nah, jadi jumlah deret suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut yaitu 210. Paham kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas barisan dan deret geometri. Yang pertama yaitu barisan geometri. Apa sih itu barisan geometri? Sebenarnya sama aja dengan barisan aritmatika, tapi bedanya di sini, ya. Barisan geometri adalah barisan yang nilai step sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Nah, bedanya itu di sini, perkalian. Kalau barisan aritmatika itu penjumlahan atau pengurangan, kalau barisan geometri itu melalui perkalian. Nah, suatu bilangannya di sini itu bukan lagi beda, tapi rasio. Nah, ini perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Kita simbolkan dengan R ya. Dan nilai suku pertama dilambangkan dengan A, itu sama. Selanjutnya juga sama, ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk umum, yang kedua suku tengah, dan yang ketiga yaitu sisipan. Untuk bentuk umum sama. Sama ya, sama, yang membedakan hanya itu tadi, satu rasio. Kemudian langsung kita terapkan ya. Nah, diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua dari barisan tersebut adalah, nah, yang pertama kan diketahui tuh suku kelima. U5 sama dengan 243. Nah, kemudian ini suku ke-9, hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6, U9 dibagi U6 sama dengan 27. Nah, sebelum kita cari nilai U dari U2, kita akan mencari nilai A dan R-nya dulu. Kita mencari suku pertama dan kita akan cari rasionya terlebih dahulu. Ya, ingat kembali, UN sama dengan A kali R kali pangkat N-1. A kali R pangkat 8. Kok 8 kenapa? Karena tadi kan ini 9 N-nya. Nah,
N-1 jadi 8, yang bawah juga begitu. Nah, hasilnya itu 27. Nah, ini kita bisa coret ya. Ini kita bagi, A-nya bagi A habis, R pangkat 8 dibagi R pangkat 5. Nah, untuk ini kita hanya mengurangi 8 dikurangi 5 gitu aja. Nah, jadi hasilnya itu R3. R3 sama dengan 27. Nah, untuk menghilangkan pangkat di sini kita akar yang bagian kanan. Nah, ini hasilnya yaitu 3. Jadi diketahui R-nya sama dengan 3. Nah, baru setelah itu kita substitusikan R sama dengan 3 ke persamaan U5. Nah, U5 itu kan A. Nah, U5 kan didapat dari A dikali 3 pangkat 4. Nah, pangkat 4 dari mana? N-1 itu tadi. R-nya ini kan 3-nya itu adalah rasio. Nah, setelah itu kita dapat A sama dengan 243 dibagi 81 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat A-nya itu 3. Sehingga U2-nya yaitu A dikali R, di mana A-nya 3 dan R-nya 3. Jadi suku kedua dari barisan tersebut adalah 9. Tuh. Selanjutnya yaitu suku tengah. Sama saja sih kayak barisan aritmatika, barisan geometri juga ada suku tengah. Tapi yang membedakan yaitu hanya rumusnya saja sih. Yang pertama yaitu UT. UT itu rumusnya yaitu akar A kali UN dengan T sama dengan 1/2 dalam kurung N plus 1. Langsung ke contoh. Diketahui sebuah barisan geometri yaitu 5, 10, 20, 40, dan 80 sampai 5120. Nah, yang ditanya yaitu nilai suku tengahnya, yaitu berapa gitu kan. Nah, kita ketahui A-nya itu kan 5, UN-nya 5120. Nah, UT sama dengan tadi A dikali UN. Ini tinggal kalikan aja di akar, kemudian ternyata akar dari 25.600 yaitu 160, maaf ya. Selanjutnya sisipan. Nah, pengertiannya sama aja, yang seperti kayak barusan, yang aritmatika. Nah, yang membedakan yaitu di rumusnya ini aja. Simbolnya sama ya, yang membedakan ini setelah R aksennya yaitu rasio setelah disisipkan ke buah suku. Nah, itu rumusnya seperti itu. Ini. Selanjutnya N-nya juga seperti ini. Lanjut ke contoh. Diketahui barisan geometri 1864512 di mana setiap antar dua suku disisipkan 2 bilangan. Tentukan barisan baru yang terbentuk. Nah, langsung. Nah, dari barisan ini kita peroleh rasio awal. Rasio awal yaitu 8. Nah, akan disisipkan 2 bilangan. Itu artinya K-nya sama dengan 2. Nah, caranya pertama kita cari rasionya dulu kan. Rasio yang sudah disisipkan ke buah suku itu tadi. Rumusnya ini kita tinggal masukkan aja. Nah, nanti diketahui kita dapat 2. Kita dapat 2. Nah, rasionya udah dapat 2 nih. Maka barisan barunya yaitu 1 2 4 8 16 32 64 126 256 dan 1512 seperti itu. Selanjutnya lanjut ke deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri ya sama aja sebenarnya sama deret aritmatika. Nah, cuman di sini rumusnya yang membedakan itu di sininya. Nih, serta mempunyai rumus berikut. Nah, jadi rumusnya yaitu Sn A dalam kurung R pangkat N min 1 terus R min 1 untuk R lebih dari 1. Kalau R-nya itu kurang dari 1 pakai rumus ini. Jadi tinggal menyesuaikan sama soalnya aja. Langsung ya. Contoh, jumlah 6 suku pertama deret geometri 2, 6, 15 dan seterusnya adalah diketahui A-nya itu 2, R-nya itu 3.
Kemudian kita cari S6-nya. Nah, kita cari rasionya 6/2 sama dengan 3. Rasionya itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung Rn-1 per R kurang 1. Nah, sehingga akan didapat 728. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah 228. Selanjutnya yaitu deret geometri tak hingga. Nah, pada deret geometri untuk n mendekati tak hingga, maka deret tersebut dikatakan deret geometri tak berhingga, di mana bentuk umumnya seperti ini, U1 plus U1 kali R plus U1 kali R pangkat 2 dan seterusnya. Nah, deret geometri tak berhingga ini akan konvergen atau memiliki limit jumlah untuk n mendekati tak hingga jika nilai R mutlak kurang dari 1 dan R tidak sama dengan 0. Jumlah tak hingga deret geometri adalah S tak hingga sama dengan limit n menuju tak hingga Sn sama dengan U1 per 1 min R. Langsung contoh ya. Jumlah tak hingga dari deret geometri 18 plus 12 plus 8 dan seterusnya adalah A-nya 18. Rasionya 2/3. Nah, karena 2/3 ini kurang dari 1 ya. Nah, jadi jumlah tak hingganya, deret tak hingganya itu didefinisikan seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja dan akhirnya kita ketemu 54. Jadi jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut yaitu 54. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.